Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pijat bayi. Nah, untuk yang pertama, pijat bayi merupakan stimulus yang ditunjukkan untuk bayi yang memiliki banyak fungsi. Untuk yang pertama, bisa merangsang perkembangan bayi itu sendiri, dan juga selain itu manfaat lainnya yang bisa didapatkan oleh ibu dan bayi, yaitu jika ibu rutin melakukan pijat bayi, nah tujuan dari melakukan pijat bayi itu adalah untuk mencegah posisi bayi yang salah. Karena pada usia bayi lebih dari 3 bulan, bayi mengalami pergerakan yang aktif. Nah, pada usia tersebut dapat dilakukan dengan mencegah kontraktur nyeri dengan melakukan pijat bayi. Kontraktur nyeri itu bisa mengalami nyeri bagian persendian. Nah, tujuan dari melakukan pijat bayi ini bisa dilakukan dengan memberikan manfaat, yaitu merangsang visual auditori bayi, sehingga bayi sendiri akan membantu penglihatannya dan cara pengucapannya dan pengindraannya. Maka bayi dapat berkembang dengan baik jika ibu melakukan pemijatan bayi secara rutin. Nah, ada beberapa manfaat untuk pijat bayi ini. Untuk yang pertama, bagi bayi sendiri, yaitu bayi akan mengalami peningkatan berat badan. Maka prinsipnya pijat bayi itu untuk memberikan kenyamanan kepada bayi. Nah, serta memberikan manfaat lainnya, yaitu asupan makan bayi meningkat, serta produksi bayi untuk meminum ASI juga meningkat, dan istirahat bayi cukup, kualitasnya bagus. Selain bayi mengalami peningkatan berat badan ini, pertumbuhan bayi menjadi semakin sehat dan bayi merasa nyaman, serta kualitas tidur yang amat bagus. Dengan melakukan pijat bayi ini, bayi akan meningkatkan bayi untuk minum ASI secara rutin, maka otomatis perkembangan bayi semakin bagus. Nah, selanjutnya bisa memiliki manfaat lainnya, yaitu melakukan gerakan peristaltik, nanti dilakukan pada bagian perut bayi. Nah, kenapa dilakukan gerakan tersebut? Karena gerakan tersebut bisa merangsang bayi apabila bayi mengalami susah BAB pada bagian pencernaannya tidak lancar, maka itu dapat membantu bayi untuk melancarkan pencernaannya saat mengeluarkan BAB. Nah, ada manfaat lainnya, yaitu bayi akan mengalami peningkatan kekebalan tubuh serta meningkatkan sistem imunitas tubuh bayi. Ada juga beberapa manfaat lainnya untuk ibu bayi, yaitu dalam melakukan pijat bayi, mendekatkan ibu dengan bayi, dan ibu merasa percaya diri dan yakin dapat merawat anaknya dengan baik. Ibu merasa dekat hubungannya dan ibu merasa percaya diri, dan anak bisa lebih banyak lagi untuk mengkonsumsi ASI ibu dan memberikan rasa nyaman kepada bayi. Nah, semakin nyaman bayi dilakukan pemijatan, pada proses pemijatan ini bayi bisa dilakukan yaitu 2 kali pada waktu pagi hari dan malam hari. Nah, untuk waktu pagi hari bisa dilakukan sebelum mandi. Sebelum dipijat, bayi dibaluri dulu menggunakan baby oil. Sembari dipijat, habis itu jika sudah dipijat atau dimandikan, itu bisa atau dipijat pada malam hari menjelang tidur. Apabila pada malam hari itu pemijatan bayi itu memberikan manfaat, yaitu
memberikan kenyamanan pada bayi, dan kualitas tidur bayi, kualitas istirahat bayi menjadi lebih bagus. Maka kemudian persiapan sebelum memijat yang pertama yaitu kondisikan lingkungan. Kita siapkan tempat yang nyaman. Pertama kita siapkan handuk dengan alas yang lembut dan nyaman, dan itu kita siapkan baby oil untuk mengolesi bagian tubuh bayi agar pemijatan menjadi lebih nyaman. Setelah itu kita perhatikan juga terkait sirkulasi udara di ruangan tersebut. Misal jika jendela terbuka ditutup, AC juga dikecilkan. Kita sesuaikan suhu tubuh bayi. Jangan sampai pada proses pemijatan tersebut bayi mengalami kedinginan, karena pada proses pemijatan bayi tersebut baju bayi dibuka karena berefek pada bagian berat badan bayi. Apabila bayi mengalami berat badan kurang, jika terlalu lama terpapar oleh suhu dingin bisa mengalami penurunan berat badan. Sangat beresiko sekali karena itu. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa jika ibu juga harus mencuci tangan terlebih dahulu yang bersih. Selanjutnya jangan lupa diperhatikan kuku-kukunya. Kuku tersebut jangan kotor dan panjang, harus bersih. Dan sebelum melakukan pemijatan bayi tersebut, selain itu kita menyediakan handuk dan alas yang lembut, lalu kita siapkan baby oil yang digunakan untuk memijat agar badan bayi lebih licin. Nah, pada proses ini diberikan kenyamanan pada bayi agar bayi enak dipijat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, jangan pernah memijat bayi dalam kondisi sedang lapar atau dia sedang setelah makan dan sebelum makan. Biasanya bayi yang mengalami makan sebelum dipijat itu nggak boleh, takutnya nanti akan mengeluarkan makanannya atau muntah. Apabila kondisi bayi lapar lebih dari 2 jam itu belum diberikan minum, karena bayi bisa rewel saat proses pemijatan, sehingga alangkah baiknya dilakukan habis makan tetapi diberikan jarak yaitu 1 jam sampai 30 menit. Nah, untuk itu nanti pada proses pemijatan ini kemudian ditempatkan pemberiannya, yaitu juga harus diperhatikan tempatnya rata, alasnya lembut. Kemudian kita izin kepada orang tua tersebut untuk dilakukan pemijatan kepada bayinya. Nah, sebelum melakukan pemijatan, perhatikan juga kondisi bayi. Jangan kondisi bayi sedang tidur dibangunkan, karena itu bisa mengagetkan bayi. Dan juga diperhatikan usia bayi, itu sangat penting terkait titik tekan. Apabila bayi berusia 0 sampai 1 bulan, maka cara mengusapnya dengan sangat hati-hati dan lembut. Jika usianya 2 bulan, tekannya sedikit, tidak apa-apa. Dan apabila pada bayi usia 3 bulan lebih ada penekanan lagi, jadi harus disesuaikan dengan usia bayi. Nah, pada proses pijat bayi ini pertama-tama kita lakukan yaitu, nah, semakin nyaman bayi dilakukan pemijatan. Pada proses pemijatan ini bayi bisa dilakukan yaitu 2 kali pada waktu pagi hari dan malam hari. Nah, untuk waktu pagi hari bisa dilakukan sebelum mandi. Sebelum dipijat, bayi dibaluri dulu menggunakan baby oil. Sembari dipijat, habis itu jika sudah dipijat atau dimandikan, itu bisa atau dipijat pada malam hari menjelang tidur. Apabila
pada malam hari itu pemijatan bayi itu memberikan manfaat, yaitu memberikan kenyamanan pada bayi dan kualitas tidur bayi, kualitas istirahat bayi menjadi lebih bagus. Maka kemudian persiapan sebelum memijat yang pertama yaitu kondisikan lingkungan. Kita siapkan tempat yang nyaman. Pertama kita siapkan handuk dengan alas yang lembut dan nyaman, dan segitu kita siapkan baby oil untuk mengolesi bagian tubuh bayi agar pemijatan menjadi lebih nyaman. Setelah itu kita perhatikan juga terkait sirkulasi udara di ruangan tersebut. Misal jika jendela terbuka, ditutup, AC juga dikecilkan. Kita sesuaikan suhu tubuh bayi. Jangan sampai pada proses pemijatan tersebut bayi mengalami kedinginan, karena pada proses pemijatan bayi tersebut baju bayi dibuka karena berefek pada bagian berat badan bayi. Apabila bayi mengalami berat badan kurang, jika terlalu lama terpapar oleh suhu dingin bisa mengalami penurunan berat badan. Sangat berisiko sekali karena itu. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa jika ibu juga harus mencuci tangan terlebih dahulu yang bersih. Selanjutnya jangan lupa diperhatikan kuku-kukunya. Kuku tersebut jangan kotor dan panjang, harus bersih. Dan sebelum melakukan pemijatan bayi tersebut, selain itu kita menyediakan handuk dan alas yang lembut, lalu kita siapkan baby oil yang digunakan untuk memijat agar badan bayi lebih licin. Nah, pada proses ini diberikan kenyamanan pada bayi agar bayi enak dipijat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, jangan pernah memijat bayi dalam kondisi sedang lapar atau dia sedang setelah makan dan sebelum makan. Biasanya bayi yang mengalami makan sebelum dipijat itu nggak boleh, takutnya nanti akan mengeluarkan makanannya atau muntah. Apabila kondisi bayi lapar lebih dari 2 jam itu belum diberikan minum ASI, itu jangan, karena pada kondisi tersebut semakin nyaman bayi dilakukan pemijatan. Pada proses pemijatan ini bayi bisa dilakukan yaitu 2 kali pada waktu pagi hari dan malam hari. Nah, untuk waktu pagi hari bisa dilakukan sebelum mandi. Sebelum dipijat, bayi dibaluri dulu menggunakan baby oil. Sembari dipijat, habis itu jika sudah dipijat atau dimandikan, itu bisa atau dipijat pada malam hari menjelang tidur. Apabila pada malam hari itu pemijatan bayi itu memberikan manfaat, yaitu memberikan kenyamanan pada bayi dan kualitas tidur bayi, kualitas istirahat bayi menjadi lebih bagus. Maka kemudian persiapan sebelum memijat yang pertama yaitu kondisikan lingkungan. Kita siapkan tempat yang nyaman. Pertama kita siapkan handuk dengan alas yang lembut dan nyaman, dan segitu kita siapkan baby oil untuk mengolesi bagian tubuh bayi agar pemijatan menjadi lebih nyaman. Setelah itu kita perhatikan juga terkait sirkulasi udara di ruangan tersebut. Misal jika jendela terbuka, ditutup, AC juga dikecilkan. Kita sesuaikan suhu tubuh bayi. Jangan sampai pada proses pemijatan tersebut bayi mengalami kedinginan, karena pada proses pemijatan bayi tersebut baju bayi dibuka
karena berefek pada bagian berat badan bayi. Apabila bayi mengalami berat badan kurang, jika terlalu lama terpapar oleh suhu dingin bisa mengalami penurunan berat badan. Sangat beresiko sekali karena itu. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa jika ibu juga harus mencuci tangan terlebih dahulu yang bersih. Selanjutnya jangan lupa diperhatikan kuku-kukunya. Kuku tersebut jangan kotor dan panjang, harus bersih. Dan sebelum melakukan pemijatan bayi tersebut, selain itu kita menyediakan handuk dan alas yang lembut, lalu kita siapkan baby oil yang digunakan untuk memijat agar badan bayi lebih licin. Nah, pada proses ini diberikan kenyamanan pada bayi agar bayi enak dipijat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, jangan pernah memijat bayi dalam kondisi sedang lapar atau dia sedang setelah makan dan sebelum makan. Biasanya bayi yang mengalami makan sebelum dipijat itu nggak boleh, takutnya nanti akan mengeluarkan makanannya atau muntah. Apabila kondisi bayi lapar lebih dari 2 jam itu belum diberikan minum ASI, itu jangan, karena pada kondisi tersebut, nah pada proses pijat bayi ini nanti yang pertama-tama kita buka bedungnya, lalu kita biarkan popok dan pampasnya terpasang, gak usah dilepas. Jadi sebelum melakukan pijat bayi kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita mengkondisikan lingkungan sekitarnya dan sudah membaca rekam medis, dan kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua bayi. Nah, kenapa begitu? Karena gunanya untuk mendekatkan kita kepada bayi juga agar bayinya tidak rewel. Sebelumnya kita izin dulu ya kepada ibunya. Adik Dwi, di sini saya akan melakukan pemijatan pada Adik Dwi yang bertujuan untuk memberikan stimulus agar Adik Dwi merasa lebih nyaman, lebih tenang. Nah, tujuan lainnya masih banyak lagi Adik Dwi yang sudah saya jelaskan tadi pada Ibu. Nah, Ibu nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan melakukannya sekarang ya Bu ya. Ya, untuk yang pertama kita buka dulu bedongnya. Dek Dwi, jangan rewel ya Dek Dwi. Nah, selanjutnya jika kita sudah menyiapkan alat, sudah membaca rekam medis dan menyiapkan baby oil, handuk, pengalas, dan juga menyiapkan baju ganti untuk bayi setelah dipijat. Nah, selanjutnya untuk tindakan yang pertama yaitu untuk melakukan pijat bayi ini. Untuk yang pertama yaitu kita ambil baby oil, kita ambil secukupnya, kita tuangkan di tangan kita, lalu kita gosokkan. Jika sudah, lalu kita oleskan. Untuk gerakan yang pertama bagian bawah dulu, yaitu bagian kaki, yaitu dengan teknik cara perahan India. Untuk teknik ini punggung tangan berada di atas kepala bayi. Lalu untuk pemijatannya nanti dilakukan seperti ini ya. Nah, untuk lamanya tidak
ada batas waktunya, secukupnya saja. Nah, selanjutnya tindakan yang kedua yaitu pemijatannya, yaitu telapak kaki bayi. Nah, untuk pemijatannya nanti kita urut menggunakan ibu jari naik ke atas, jadi gini ya, kalau tangan gini. Nah, jika sudah, lalu tindakan yang ketiga yaitu tarikan lembut jari-jari atau dijatuti. Gak usah keras-keras, perlahan aja yang lembut, soalnya bayi kan nanti takut rewel. Jika sudah, lalu kita gerakan peregangan kita, yaitu bentuk jari huruf, ditahan sebentar 3 detik ya, gini. Gerakan menyetrika dahi ini dilakukan yang pertama, yaitu kita lanjut yaitu bagian muka ya. Caranya bagian dahinya ini kita setrika sini. Yang kedua yaitu menyetrika alis. Jadi untuk menyetrika alis yaitu kita bagian alisnya. Nah, untuk senyum yang pertama, gerakannya itu dimulai dari pinggir alis, tarik ke bawah sini. Jika sudah dilakukan, lanjut yaitu pada senyum yang kedua, yaitu dari bawah itu tarik ke samping. Dari bawah itu tarik ke samping sampai di dekat telinga. Kita lanjutkan yaitu senyum 3, dari mulut tarik ke samping, lanjut bagian naik ke atas lewat belakang telinga begini. Untuk gerakan yang ketiga yaitu senyum 3, dari bawah mulut tarik ke samping, lanjut naik ke atas telinga lewat belakang telinga, kemudian lanjut sampai ke dagu lagi, gitu ya. Nah, untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan melingkar. Jadi untuk gerakan melingkar ini membuat bulatan-bulatan kecil di area bawah dagu, naik ke atas telinga lewat belakang telinga, lalu kembali lagi ke dagu depan. Lewat belakang telinga, lalu kembali lagi ke dagu belakang. Ya, pada bagian punggung bayi. Jadi nanti kita tengkurapkan dulu ya. Adik, tengkurap dulu ya adik ya. Jika sudah, lalu kita tengkurapkan, kita ambil baby oil cukupnya saja. Nah, untuk gerakannya manjur lutut punggung ya, dari ujung bawah gini. Jika sudah, lalu gerakan yaitu menyetrika punggung dari kepala, kemudian ditarik ke bawah tangan untuk menyangga pantat. Jadi untuk gerakan menyetrika punggung dari kepala gini ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kemudian menyetrika punggung dengan kaki diangkat. Jadi bagian kaki diangkat, lalu kita setrika dengan menggunakan tangan. Selanjutnya gerakan melingkar, posisinya dia horizontal ya, mungkin ibu jari kita putar-putar. Kita posisikan horizontal, lalu nanti kita putar-putar dari bagian tengah ini, lalu kita putar-putar sampai bawah pangkal.
jangan panjang karena bisa mengganggu bagian kulit bayi. Percumanya tidak ada, sesuai dengan kebutuhan saja. Selanjutnya gerakan terakhir adalah teknik relaksasi. Pada gerakan ini harusnya relaksasi dulu baru teknik terakhir. Begini saja gambarannya. Nanti jika ibu ingin mencoba, ibu harus memotong kuku terlebih dahulu agar tidak menggores bagian kulit bayi. Jadi bila nanti ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa memanggil saya di nurse station. Saya cukupkan pertemuan hari ini ya Bu ya. Nah, kita bereskan terlebih dahulu. Adik, bagaimana adik? Udah nyaman ya? Iya, jadi kalau adik udah nyaman, kita ganti adik ya. Memakai baju. Kita pegang lagi adik. Iya Bu ya, adiknya pinter. Bu, di sini saya sudah selesai melakukan pijat bayinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pijat bayi ini, Bu ya. Jadi, Bu, pijat bayi ini bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu, dan rasa yakin bahwa Ibu bisa mengurus anak Ibu dan hubungan Ibu dengan bayi semakin aman. Ini ya Bu ya, saya serahkan bayinya kepada Ibu.